nggak sih Anda bertanya-tanya kenapa ya ada orang yang rasanya santai banget ngadepin masalah, sementara yang lain panik luar biasa? Iya, ya. Atau kenapa dalam satu keluarga kakak sama adik bisa punya sifat yang, aduh, beda banget. Padahal kan dibesarkannya sama-sama. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan coba bongkar tumpukan materi yang Anda kirimkan untuk menjelajahi konsep yang cukup misterius ini. Kita sebut saja kepribadian. Betul. Kita akan mulai dari teori-teori klasik yang jadi fondasinya. Terus kita coba tarik benang merahnya ke fenomena yang sangat relevan sekarang. Kayak misalnya manipulasi dalam hubungan. Misi kita, cari tahu apa sih yang sebenarnya membentuk diri kita ini? Dan ini menarik banget ya, titik awalnya saja sudah sangat filosofis. Di salah satu materi, disebutkan kalau istilah kepribadian itu asalnya dari kata Latin, persona. Persona. Oke. Nah, persona ini, itu tuh topeng yang dipakai aktor di panggung teater zaman dulu, buat meranin karakter tertentu. Oh, topeng. Iya, topeng. Jadi idenya itu seolah-olah kepribadian adalah wajah yang kita tunjukkan ke dunia. Etalase kita lah. Apa yang kita tampilkan, yang bisa jadi sangat berbeda dari apa yang ada di balik topeng itu. Wow, oke. Topeng. Ini langsung bikin saya mikir, berarti dari awal aja udah ada asumsi kalau apa yang kita lihat belum tentu yang sebenarnya ya? Bisa dibilang begitu. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari apa yang ada di balik topeng itu. Kita mulai dari salah satu nama terbesar, Sigmund Freud. Salah satu gagasannya yang paling radikal kan, bahwa banyak tindakan kita itu digerakkan oleh kekuatan yang bahkan kita nggak sadari. Betul sekali. Freud itu ngebayangin pikiran kita kayak gunung es. Gunung es, oke. Bagian kecil yang muncul di atas air itu kesadaran kita. Apa yang kita pikirkan sekarang. Tapi, bagian terbesar dari gunung es itu ada di bawah permukaan. Nah, itulah alam bawah sadar. Yang nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Isinya macam-macam. Ada dorongan-dorongan dasar, kenangan yang kita lupa, atau sengaja kita tekan. Dan bagian inilah yang seringkali jadi dalang dari perilaku kita. Nah, untuk ngatasin konflik atau cemas dari dorongan-dorongan itu, pikiran kita punya semacam pasukan pengaman otomatis. Inilah yang disebut mekanisme pertahanan diri. Tunggu dulu, pasukan pengaman yang bekerja tanpa kita sadari. Kedengarannya agak seram sekaligus keren. Maksudnya gimana tuh? Gini deh, bayangin Anda marah besar sama atasan di kantor. Oke. Tapi kan nggak mungkin Anda teriak-teriak di depan mukanya. Beresiko. Nah, energi kemarahan itu harus disalurkan kemana? Disinilah salah satu mekanisme bekerja. Namanya displacement atau pengalihan. Displacement. Energi marah itu nggak hilang, tapi dialihkan ke target yang lebih aman. Sampai di rumah, pasangan Anda nggak sengaja numpahin kopi dan Anda meledak marah-marah. Jauh lebih besar dari yang seharusnya. Kemarahan pada atasan tadi dipindahkan ke pasangan Anda. Oke. Ini pasti banyak yang pernah ngalamin. Jadi emosinya asli, tapi targetnya salah sasaran. Itu terdengar cukup negatif ya? Apa ada contoh lain yang lebih aneh mungkin? Ada, dan ini seringkali membingungkan. Namanya reaction formation, formasi reaksi. Gimana tuh? Ini terjadi waktu kita nyembunyiin perasaan yang sebenarnya dengan nunjukin perilaku yang 180 derajat berlawanan. Berkebalikan total. Total. Misalnya, ada orang yang sebenarnya benci atau iri banget sama rekan kerjanya. Tapi di depan orang itu, dia justru bersikap super ramah, super baik, sampai kelihatan nggak tulus. Itu cara alam bawah sadar untuk membentengi diri dari perasaan benci yang dianggapnya nggak bisa diterima. Oke. Tapi gimana kita bisa tahu kalau kita lagi ngelakuin itu? Kan katanya nggak sadar. Apa bedanya displacement sama sekedar lagi bad mood aja? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan disitulah letak rumitnya. Karena prosesnya nggak disadari, kita sendiri seringkali nggak bisa bedain. Kuncinya biasanya ada di proporsi. Proporsi. Apakah reaksi emosional Anda sepadan dengan pemicunya? Kalau Anda marah besar karena hal sepele, ada kemungkinan itu displacement. Kalau keramahan Anda ke seseorang terasa berlebihan dan nggak wajar, bisa jadi itu reaction formation. Tapi memang, tanpa refleksi diri yang dalam, sangat sulit untuk melihat pasukan pengaman kita sendiri lagi bekerja. Wow, ini mengubah cara saya melihat sebuah argumen. Jadi bisa aja waktu seseorang marah, yang mereka perdebatkan saat itu bukanlah masalah sebenarnya.
Bisa jadi. Masalahnya mungkin sesuatu di kantor tadi pagi, atau bahkan sesuatu dari masa lalu yang nggak ada hubungannya sama sekali. Itu konsep yang cukup liar sih. Tepat. Dan ada satu lagi mekanisme pertahanan yang menarik, namanya sublimasi. Ini mirip displacement karena sama-sama nyalurin dorongan, tapi hasilnya positif. Oh, ada yang positif juga? Ada. Kalau displacement kan negatif ya, marah ke atasan jadi marah ke keluarga. Sublimasi justru konstruktif. Contoh klasiknya, seseorang yang punya dorongan agresi tinggi, alih-alih jadi tukang berantem, dia menyalurkannya dengan jadi atlet tinju. Atau jadi ahli bedah yang sukses. Dorongannya sama, tapi kanalisasinya bikin hasilnya beda banget. Oke, jadi pikiran bawah sadar kita ini bukan cuma gudang masalah, tapi juga bisa jadi sumber kekuatan kalau disalurkan dengan benar ya. Menarik. Tapi ini semua kan rasanya terjadi di dalam kepala kita. Seolah-olah kita hidup di ruang hampa. Pastinya lingkungan terutama keluarga punya peran super besar kan? Betul sekali. Disinilah kita beralih dari dunia internalnya Freud ke konteks sosial yang ditekankan pemikir lain seperti Alfred Adler. Kalau Freud terobsesi dengan masa lalu, Adler lebih tertarik pada bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Dan salah satu gagasannya yang paling terkenal itu soal pengaruh urutan kelahiran. Nah, ini dia. Teori yang selalu jadi bahan obrolan seru kalau lagi kumpul keluarga. Coba kita lihat detailnya deh. Gimana posisi kita di antara kakak adik bisa ngebentuk kepribadian. Menurut Adler, anak sulung itu awalnya ngalamin surga. Dia jadi pusat perhatian, satu-satunya raja di keluarga. Terus, bencana terjadi. Adiknya lahir. Bencana ya? Tiba-tiba, dia merasa turun tahta. Posisi spesialnya hilang. Pengalaman digulingkan ini, kata Adler, bisa bikin mereka cenderung lebih konservatif, menghargai aturan, dan kadang-kadang merasa sedikit pesimis tentang masa depan. Karena mereka selalu bernostalgia dengan masa lalu yang indah itu. Oke, masuk akal. Lalu gimana dengan si bungsu? Stereotipnya kan mereka yang paling dimanja. Adler setuju dengan stereotip itu, tapi analisisnya lebih dalam. Anak bungsu itu unik karena mereka nggak pernah ngerasain turun tahta. Mereka selalu jadi bayi di keluarga. Selalu jadi yang paling kecil. Iya, dan sering dimanjakan. Nggak cuma sama orang tua, tapi juga kakak-kakaknya. Akibatnya, mereka mungkin tumbuh dengan perasaan bahwa akan selalu ada orang lain yang menyelesaikan masalah buat mereka. Ini bisa bikin mereka jadi sangat sosial dan menawan. Tapi juga berisiko, jadi ketergantungan dan sulit pas harus ngadepin masalah sendirian. Teori urupangkoriran ini memang populer banget, tapi apa ini nggak terlalu menyederhanakan ya? Saya kenal beberapa anak bungsu yang justru super mandiri. Sebaliknya ada anak sulung yang jadi pemberontak. Gimana tuh? Pertanyaan kritis yang bagus sekali. Dan Adler sendiri mungkin akan setuju. Yang paling menarik dari teorinya bukanlah label anak sulung atau bungsu itu sendiri, itu cuma kerangka. Oh, bukan labelnya. Bukan. Inti gagasan Adler adalah bahwa kita semua lahir dengan perasaan inferior atau tidak mampu. Kita kan kecil, bergantung pada orang dewasa. Nah, seluruh hidup kita adalah perjuangan untuk mengatasi perasaan inferioritas itu. Urutan kelahiran cuma salah satu kondisi awal yang mempengaruhi cara kita berjuang. Jadi bukan posisinya yang penting, tapi bagaimana kita merespons posisi itu? Tepat. Yang penting itu persepsi subjektif si anak terhadap posisinya. Anak sulung yang merasa turun tahta bisa merespons dengan jadi sangat bertanggung jawab untuk merebut kembali posisi itu. Atau sebaliknya, jadi pemberontak. Anak bungsu bisa jadi manja, atau bisa juga jadi sangat ambisius karena ingin melampaui kakak-kakaknya. Oke, ini jauh lebih masuk akal. Jadi ini bukan cetakan kue yang kaku, tapi lebih kayak titik awal perlombaan di mana setiap orang punya jalur start yang beda. Betul. Teori-teori tadi kan umurnya udah puluhan tahun ya. Saya jadi penasaran gimana konsep pengaruh sosial ini berlaku di zaman sekarang. Di era media sosial, di mana informasi dan disinformasi nyebarnya secepat kilat. Nah, ini jembatan yang sempurna. Kita beralih dari pengaruh keluarga ke pengaruh sosial yang lebih luas. Salah satu penelitian yang Anda berikan membahas gimana keyakinan bisa menyebar seperti penularan sosial atau social contagion. Penularan sosial. Dan yang membuat kita sangat rentan sama penularan ini adalah beberapa bug atau bias di otak kita. Ada dua yang menonjol banget. Pertama, confirmation bias, bias konfirmasi. Oh, ini kayaknya saya tahu. Ini kecenderungan kita untuk lebih percaya sama informasi yang cocok dengan apa yang udah kita yakini, kan? Persis. Otak kita itu malas.
Daripada menganalisis informasi baru yang menantang pandangan kita, yang butuh banyak energi, jauh lebih mudah untuk cari info yang bilang, tuh kan, benar kan kata saya? Mencari pembenaran ya? Betul, mencari pembenaran bukan kebenaran. Itu yang pertama. Oke, yang kedua? Yang kedua lebih halus tapi sama kuatnya. Illusory truth effect, efek kebenaran ilusi. Ini fenomena psikologis di mana kita mulai nganggap sebuah informasi itu benar hanya karena kita sering mendengarnya, diulang-ulang terus. Jadi, bukan karena faktanya, tapi karena frekuensinya. Benar, frekuensi paparan, bukan fakta. Sebuah hoax, kalau diulang cukup sering di grup WhatsApp, di media sosial, lama-lama akan terasa seperti fakta. Bahkan kalau awalnya kita ragu. Dan kombinasi dua bias ini, wah ini resep bencana. Kita cari informasi yang cocok sama kita, dan kalau informasi itu benar atau salah, diulang terus-menerus kita jadi makin yakin itu benar. Iya, dan bug di otak inilah yang membuka pintu lebar-lebar untuk sebuah bentuk manipulasi yang sangat merusak. Gaslighting. Benar sekali. Gaslighting adalah eksploitasi yang disengaja terhadap bias-bias kognitif ini. Berdasarkan materi yang kita ulas, gaslighting itu teknik manipulasi psikologis di mana pelaku secara sistematis membuat korban meragukan persepsinya, ingatannya, dan bahkan kewarasannya sendiri. Sampai kewarasan ya? Iya. Tujuannya adalah untuk mengikis realitas si korban, sampai dia hanya percaya pada realitas versi si pelaku. Bisa kasih contoh yang konkret? Apa aja tanda-tandanya yang harus kita waspadai? Tentu. Tanda paling umum itu penyangkalan terang-terangan. Pelaku akan bilang, itu nggak pernah terjadi, atau kamu cuma menghayal, terhadap sesuatu yang Anda yakin sekali terjadi. Wow. Lalu mereka akan memutarbalikkan fakta untuk bikin Anda merasa bersalah. Misalnya Anda marah karena dia bohong, dia akan membalikannya. Aku terpaksa bohong karena kamu orangnya sensitif banget. Coba kalau kamu lebih santai, aku pasti jujur. Tiba-tiba itu jadi salah Anda. Jadi bukan sekedar berbohong biasa, tapi ini serangan langsung ke persepsi kita. Jauh lebih dari itu. Tanda lain yang sangat khas adalah menuduh korban terlalu sensitif atau terlalu baper. Ini cara untuk mendelegitimasi emosi korban. Dan yang paling bahaya, mereka sering mencoba mengisolasi korban dari teman dan keluarga. Kenapa diisolasi? Karena teman dan keluarga itu jangkar realitas Anda. Kalau mereka berhasil menjauhkan Anda dari jangkar itu, maka si pelaku jadi satu-satunya sumber kebenaran Anda. Gila, ini kan berarti si pelaku lagi berusaha menghancurkan realitas korban dan menggantinya dengan realitas versi dia. Tepat. Bayangin skenario sederhana ini. Anda yakin sekali udah naruh kunci mobil di atas meja. Pasangan Anda bersikeras Anda nggak melakukannya, dan malah bilang, kamu ini makin pelupa ya akhir-akhir ini. Sekali dua kali mungkin biasa. Tapi kalau ini terjadi setiap hari selama setahun untuk berbagai hal, Anda benar-benar akan mulai meragukan ingatan Anda sendiri. Disitulah letak bahayanya. Pelaku secara aktif menciptakan efek kebenaran ilusi dengan terus mengulang narasinya. Ini adalah sisi tergelak dari pengaruh sosial. Wah, perjalanan kita jauh juga ya. Dari sofanya Freud untuk ngintip apa yang ada di balik topeng, lalu ke ruang keluarga Adler untuk lihat gimana posisi kita ngebentuk perjuangan kita, sampai akhirnya ke medan perang psikologis dalam hubungan modern. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, apa artinya semua ini? Artinya, kepribadian itu bukanlah sebuah benda yang statis dan solid. Kepribadian itu sebuah proses. Sebuah tarian yang dinamis. Ada tarian antara dorongan internal kita yang tersembunyi, seperti kata Freud. Lalu ada tarian antara diri kita dengan konteks sosial tempat kita tumbuh, keluarga, budaya. Seperti yang disorot Adler tadi. Betul. Dan di era sekarang, ada tarian konstan antara persepsi kita dengan narasi-narasi dari dunia luar yang membombardir kita tiap hari. Memahami ketiga kekuatan ini, internal, sosial, dan naratif, adalah langkah pertama untuk bisa lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Ini benar-benar memberikan kita kerangka ya untuk memahami kompleksitas manusia. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Kalau keyakinan kita bisa dibentuk oleh pengulangan, ingatan kita bisa digoyahkan oleh manipulasi, dan reaksi kita bisa didikte oleh konflik bawah sadar, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Dari semua yang Anda anggap sebagai kepribadian Anda, pendapat, selera, cara Anda bereaksi, seberapa besar yang benar-benar asli milik Anda, dan seberapa besar yang sebenarnya hanyalah topeng yang Anda kenakan, entah karena dibentuk keluarga, dipengaruhi lingkungan, atau bahkan dipasangkan oleh orang lain tanpa Anda sadari.